Selamat bertemu lagi dalam diskusi saat ini. Yang akan kita diskusikan adalah mengenai formula gradien. Nah, apa itu formula gradien? Mari kita lihat. 4 persamaan sebelumnya melibatkan cash flow dengan besaran yang sama A di setiap periode bunga. Ya, jadi diingat-ingat review kembali ya. Ada present, ada future dan sebagainya. Ya, ada juga A ya, itu ada 4 pasang formula. Nah, kadang-kadang cash flow yang terjadi pada periode bunga yang berurutan jumlahnya, ya, misalnya A ya, tidak sama. Ya. Nah, jumlahnya tidak sama, maka itu bukan A, karena A itu harus selalu sama. Ya, jadi ada seperti pembayaran yang sama. Nah, sekarang pembayaran ada yang tidak sama, ya, tetapi perubahannya bisa diprediksi. Ya, artinya dalam seri tersebut perubahannya itu sama semua ya. Perubahannya ya, jadi bukan besarannya ya. Cash flow ini dikenal sebagai gradien. Nah, dan ada dua jenis umum yaitu aritmatika dan geometris. Ya. Gradien aritmatika adalah gradien di mana cash flow berubah, naik ataupun turun. Ya, jadi seperti A itu tetap, ini bisa berubah ya. Jadi bertambah besar atau bertambah atau mengecil ya. Dengan jumlah yang sama ya, di setiap periode. Ya, misalnya jika cash flow di periode 1 adalah 16 juta dan periode kedua adalah 18 juta ya, dengan jumlah yang meningkat sebesar 2 juta ya, dari 16 ke 18 di setiap periode bunga berikutnya. Ini adalah gradien aritmatik G. G itu gradien ya, dengan nilai 2 juta. Ya, perbedaan 16 dengan 18. Persamaan yang mewakili nilai sekarang dari deret gradien aritmatika adalah P sama dengan gradiennya tadi dibagi I, kemudian ada 1 plus I pangkat N min 1 dibagi I kali 1 plus I pangkat N, ya, seluruhannya ini min N dibagi 1 plus I pangkat N. Ya, jadi ini adalah hubungan antara P, present value, ya, dengan gradien. Ya, sehingga dengan adanya gradien ini kita bisa menghitung P-nya. Ya, demikian. Jadi seperti yang setelah saya sebutkan tadi, sudah ada 4 pasang yang kita kenal, sekarang kita mengenal satu lagi ya, yang disebut dengan gradien. Nah, dari gradien aritmatika konvensional tanpa jumlah besaran. Nah, seperti ini ya. Setelah tahun pertama, ya, kemudian tahun kedua ada G. Tahun ketiga itu 2G. Tahun keempat 4G. 3G maksudnya. Ya. Kemudian kelima 4G. Seterusnya sampai pada tahun ke N, itu N-1 kali G. Ya, kita lihat ini gradien ya. Ya, sementara ini dulu ya, kita lihat gradien. Karena gradien itu bisa bermacam-macam bentuknya. Ya, hanya kita tinggal mencari formulanya, formula gradien. Tapi kita lihat di sini adalah lurus ya. Seperti itu. Persamaan diturunkan dari cash flow diagram dengan menggunakan faktor P per F untuk menemukan P ekuivalen pada tahun ke-0 dari setiap cash flow. Berarti aliran uang ya. Notasi faktor standar atau nilai sekarang dari gradien aritmatika adalah persamaan ini menemukan nilai sekarang dari gradien saja. Jadi kenaikan 2 juta itu gradien itu aja ya yang disebutkan tadi ya sebelumnya. Ini tidak termasuk jumlah dasar uang yang dibangun di atas gradien. Ya, dalam hal ini 16 juta. Ya, coba nanti di rewind lagi, dilihat lagi ya, supaya atau saya kembalikan ya di depan, nggak terlalu jauh ya. Kita lihat ini 16 juta ini ya, ini soalnya kita lihat lagi, mungkin setelah tadi sedikit dibahas, Anda lihat lagi ya, 16 juta ya, cash flow di periode pertama adalah 16 juta, periode kedua adalah 18 juta. Ya, perbedaannya itu gradiennya, ya, tidak termasuk 16-nya ini. Ya. Oke, saya kembali lagi ke masalah tadi.
Jumlah dasar periode waktu 1 tahun harus diperhitungkan secara terpisah sebagai rangkaian cash flow yang seragam. Jadi persamaan umum present worth untuk gradien aritmatika adalah ini ya, present worth-nya P. Ya. Saya present worth jumlah dasar ditambah present worth jumlah gradien. Ya. Jadi A present worth ini ya untuk apa? Present worth yang A, kemudian ini I itu adalah interest rate-nya, N adalah tahunnya. Kemudian ini untuk present worth untuk G untuk apa? Untuk G-nya ya, G sampai per G ya, kita lihat ini adalah faktor ya sebenarnya. Ya, ini kita melihat lagi faktor untuk gradien di sini. Ya. Tadi harusnya tabel ya mengenai interest factor itu ditambahkan ya. Jadi kalau Anda sedikit jeli ya dari apa interest factor, tabel interest factor yang saya tunjukkan itu pasti ada ini ya. Tapi karena pada waktu itu kita belum memakai ya, sehingga kita tidak memperhatikan. Nah, jadi P-nya ada present worth faktor jumlah dasar ini ya, ditambah present worth jumlah gradien. Ya, baik. Saya tetap ya memasukkan ini ya bersama supaya kita bisa melihat apa itu ya. Di mana A itu ada jumlah pada periode pertama, G ada jumlah perubahan cash flow antara periode 1 dan 2 ya, yang 2 juta tadi. Pertama 16, yang kedua 18. N adalah jumlah periode dari 1 sampai N. Ya, arus kas atau cash flow gradien. Ya. I sama suku bunga atau interest rate per periode. Ya, kalau N-nya kita pakai bulan, kalau kita pakai tahun ya tahun ya. Jika cash flow dia gradien menurun dari suatu periode ke periode berikutnya, satu-satunya perubahan dalam persamaan umum adalah bahwa tanda plus menjadi tanda minus. Ya, karena berkurang kan dikurangi ya. Ya, maksudnya ini adalah ya, sebetulnya maksudnya ini adalah untuk nanti kalau kita memasukkannya ya untuk memudahkan kita masukkan di dalam spreadsheet ya. Di dalam spreadsheet itu sebenarnya ada rumus-rumus yang bisa dipakai untuk teknik analisis biaya ini. Ya. Karena gradien G dimulai antara tahun pertama dan kedua. Ini disebut sebagai gradien konvensional. Ya. Contoh, Departemen Pekerjaan Umum suatu negara mengharapkan biaya pemeliharaan untuk peralatan konstruksi berat menjadi 100 juta pada tahun pertama, kemudian menjadi 100 juta pada tahun kedua, dan meningkat setiap tahun sebesar 10 juta hingga tahun ke-10. Ya, maksudnya ini gradiennya adalah setelah 100 ya. Dari sini setelah 100 kemudian 110, tahun ketiga menjadi 120 dan sebagainya. Itu untuk gradiennya. Dengan tingkat bunga 10% per tahun, tentukan biaya pemeliharaan selama 10 tahun. Ya. Cash flow termasuk gradien meningkat dengan G sama dengan 10 juta. Dan jumlah dasarnya adalah 100 juta dan 10 juta mulai tahun pertama. Jadi mulai tahun pertama itu 10 juta. Nah, kita pakai rumusnya tadi. Ya. P sama dengan A, ya. Jadi 100 kali ini ya. P per A, ya, 10 juta, ya, tambah 10% untuk interest rate-nya dan periodenya adalah 10 tahun. Kemudian kita lihat di sini ada 10 juta ini untuk G-nya ya. Ya, untuk gradiennya ya. Ini adalah faktor yang baru pertama kita lihat ya. Ya, 10 juta kali P per G untuk interest rate 10% dan periode tahun 10 tahun. Nah, dari sini ya kita mendapatkan bahwa faktornya ini adalah 6,1446. Ya, ini belum pernah kita lihat ya. Yang ini belum pernah kita lihat ya. Nah, kalau Anda perhatikan di tabel interest factor ya, karena kita tidak membicarakan itu ya mungkin tidak memperhatikan. Nah, mari kita lihat sekarang P per A untuk 10% untuk periode 10 tahun. Ya, kita lihat. Kita lihat interest rate-nya 10%. Periode 10 tahun. Ya. Kemudian kita ambil ini P per A-nya. Ya, P per A 10 tahun sama dengan 6,1446. Ya. Kita lihat, kita kembali.
Ya, betul ya, 6,1446. Dan sekarang kita melihat P per G ya, untuk gradiennya interestnya 10% dan tahunnya adalah 10 tahun. Ya, baik. 10%, N-nya 10, ya kita lihat di sini ini P per G-nya. Ya, P per G-nya adalah 22,8913. Ya, 22,8913, benar. Nah, setelah kita hitung, ya, yang pertama ini menjadi 614,46 juta, yang kedua menjadi 228,913 juta, sehingga jumlahnya semuanya ada 843,373 juta. Ya, nah itu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Contoh yang lain. Seseorang meminjam dari sebuah institusi keuangan. Jumlah yang dipinjam adalah sebesar 12 juta. Ya. Menurut pengertiannya, yang harus dibayarkan kembali adalah pinjaman mulai bulan depan sebesar 2 juta. Ya, meningkat 200 juta per 200 ribu per bulan, ya, untuk total 8 bulan. Sebenarnya dalam hal ini ada salah pengertian, ya. Nah, kenapa saya memang sengaja dibuat salah pengertian supaya kita lihat ada dua cara, ya. Bahwa ternyata sistem pembayaran kembalinya adalah meningkat 10% setiap bulan. Ya. Jadi bukan ya meningkat 10% ke 2 juta ini adalah 200 ini adalah 10% dari 2 juta ya. Dikiranya seperti itu, ternyata pengertiannya adalah meningkat 10% setiap bulan. Ya. Setelah mulai bulan depan dengan 2 juta. Ya. Untuk mudahnya, permasalahan akan kita selesaikan dengan spreadsheet untuk menghitung tingkat bunga bulanan yang diartikan akan dibayarnya dan berapa sebenarnya yang harus dibayar. Ya. Tadi di spreadsheet ini sebenarnya sudah tersedia ya rumus-rumusnya, yang khususnya untuk teknik analisis biaya ini ya. Tetapi dengan memasukkan satu permasalahan dengan dua pengertian ini ya, dengan spreadsheet ini diharapkan bahwa kita bisa melihat perbedaannya. Ya. Baik, dalam soal ini ya, pengertian pertama adalah dipinjam uang sebesar 120 juta. Ya, kemudian dikembalikan setiap tahun itu mulai tahun pertama ya, 200 akhir tahun pertama 200 juta. Ya. Tahun kedua ditambah 10%. Ya. Oh, bukan. Ditambah 200 ya, 200 ribu. Ya, sehingga menjadi 2.200.000. Tahun ketiga tambah lagi 200 ribu, ya, menjadi 2.400.000 dan seterusnya sampai pada tahun ke-8 jadi 3.400.000. Ya. Nah, ini tadi dikatakan diberikan main, ya. Main tadi ya, tergantung ya, kita misalkan membayar ya dari ini ya dari 120 juta, istilahnya kita melunasi itu minus-minus semuanya. Ya, sehingga kalau dijumlahkan ya, kita jumlahkan ini nanti saya tunjukkan ya. Ini kalau kita lihat ini ya ini adalah sum ya, jumlah dari B4 sampai ke 34. Artinya ini yang dibayarkan. Ya, ini yang diduga oleh perhitungan pada waktu itu ya. Si peminjam berpikir seperti ini ya. Jadi itu sebabnya kita harus berhati-hati pada waktu kita melakukan suatu perjanjian ya dengan suatu institusi keuangan ya, apakah benar seperti ini ya. Nah, ternyata tidak seperti ini. Ya, ini gradien juga ya, cuman pengertiannya berbeda dengan yang oleh perusahaan institusi tersebut ya. Saya ulangi ya, 120 juta pada akhir awal tahun pertama dilunasi 2 juta, kemudian secara gradien ditambah 200 sampai tahun ke-8 ya menjadi 3.400.000. Ya, jadi semua ini adalah yang
dikembalikan ya, artinya dilunasi. Ya. Sehingga setelah kita lihat ya setelah 10 tahun, setelah 8 tahun ya, yang dibayarkan adalah 21.600.000 ya. Dari meminjam 12 juta menjadi 21.600.000. Nah, menurut versi yang lain, yang dipinjam adalah 120 juta. Tahun pertama dikembalikan 2 juta, ya. Kemudian secara gradien. Tapi gradiennya di sini adalah 10% dari ini. Tahun kedua mungkin masih sama ya, karena 10% dari ini ya, dari 2 juta adalah 200.000, jadi 2 juta 200.000. Nah, ternyata pada tahun ketiga mulai terlihat ya, karena diberikan 10% dari ini, ya, naik lagi. Ya, kalau di sini cuma 2 juta 400.000, di sini menjadi 2 juta 420.000. Nah, ini juga gradien, ya, tetapi versinya berbeda. Di sini dilihat bahwa gradiennya itu 10%, tapi di sini gradiennya itu adalah 200.000. Ya, ini memang soal ini memang dibuat seperti salah pengertian supaya kita bisa melihat dalam satu soal ya, dalam satu permasalahan bisa ada dua asumsi. Ini asumsi yang pertama, ini asumsi yang kedua. Ya. Sehingga setelah dihitung jumlahnya ternyata yang dikembalikan adalah 22.871.776,2. Nah, ini menjadi penting juga yang ini ya, kita lihat rumusnya ini IRR. Ya. Interest rate return. Ya, ini juga IRR. Kenapa? Ini cara kita membayar tanpa kita melihat berapa sih sebenarnya kalau keseluruhannya kita lihat interest rate-nya. Ya, pelunasan total sekian, ternyata interest rate-nya setelah kita hitung adalah 13,8% yang ini. Ya, mungkin peminjam merasa, seperti ini oke dah, 13,8% tidak masalah. Ternyata yang skemanya adalah seperti ini, sehingga menjadi interest returnnya menjadi 14,9%. Nah, itu yang menjadi dikatakan salah paham, ya, salah pengertian karena masing-masing mempunyai asumsi sendiri. Ya. Baik, saya mencoba mengeluarkan formulanya ya, show formulas. Ya, waduh, ini terlalu ada ya. Kita lihat formula dari ininya ya. Ini saya perkecil supaya kita bisa masuk. Nah, ini kita lihat. Ini mengapa saya pakai ini ya? Ini ada 2 juta, kemudian 2 juta itu dikalikan 1,1 ya, karena 1,1 ini adalah 100% ditambah 10%. Ya, sehingga saya dikalikan 1,1. Semua dikalikan 1,1 karena di sini gradiennya adalah 10%. Sedangkan yang di sini ya, gradiennya adalah 200 ya, 200.000 ya, masing-masing 200.000. Ya, sehingga didapatkan sum jumlah pembayaran totalnya ini itunya ya. Tadi sengaja saya tunjukkan formulanya supaya Anda bisa mencoba ya. Dan dalam mencoba Anda nggak usah ragu-ragu ya. Kalau mungkin ada yang salah dalam diskusi ini, ya Anda coba memperbaikinya. Ya. Nah, saya kira itu untuk persoalan gradien ini. Nah, setelah kita masuk dalam spreadsheet tadi ya, kita saya berikan tanda lagi ini sum ya, jumlah dari B4 ya, ini B4 sampai B11 hanya untuk menegaskan aja. Kemudian ini adalah IRR B3 ya. Kemudian dari awal dari B3 ini sampai ke B11 ya.
Jadi ini adalah pemakaian rumus IRR ya, IRR yang sudah tersedia di spreadsheet ini untuk menghitung berapa sebenarnya kalau kita mengembalikan ya interest rate return ya, kita dapatkan interest rate-nya 13,8 ya. Ya, saya dikatakan tadi ya salah paham, dipikir oh 13,8 masih masuk akal. Ternyata yang bagian peminjam memakai sistem ini, di mana interest rate of return dihitung 14,9%. Nah, seperti itu. Penyelesaian ini ya, dari hasil spreadsheet ya yang mencantumkan cash flow untuk gradien aritmatik yang diasumsikan per bulan dan persentase gradien aktual G sama 10%, ya, di mana G besar 200.000 per bulan, ya. Perhatikan hubungan sederhana untuk membangun cash flow yang meningkat untuk setiap jenis gradien. Ya. Kita terapkan fungsi IRR untuk setiap seri menggunakan format ini ya. IRR ya Anda lihat tadi ya, sel pertama sampai ke sel terakhir. Ya, ini batasannya ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang harus dibayar adalah tarif yang mahal per bulan ya, dan tahun ya, sebesar 14,9% per bulan. Ya, ini bisa kebetulan kita pakai bulannya. Jadi lebih tinggi dari perkiraannya ya, atau pemahamannya yaitu 13,8% per bulan. Ya, ini dibuat masalah seperti saya sebutkan tadi supaya kita bisa melihat dua jenis permasalahan cash flow untuk gradien ya.